Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi kepramukaan. Nah, tentunya Anda tidak asing lagi dengan kata-kata pramuka atau kegiatan pramuka. Sejak kamu bersekolah di SD dulu sudah kenal pramuka dan seragamnya juga sudah punya. Nah, anak sekalian, kali ini kamu masuk di SMP 2 Bawang Lipuro juga nanti akan ketemu dengan kegiatan pramuka, karena pramuka adalah kegiatan ekstra wajib bagi setiap siswa yang ada di sekolahan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa gugus depan SMP 2 Bawang Lipuro ini nomornya untuk yang laki-laki itu 09019. Untuk yang putri 09020 untuk yang putri. Nah, itu pangkalan kita. Kita pastikan untuk yang putra itu nomornya pasti ganjil dan yang putri nomornya pasti genap. Nah, selamat nanti bergabung dengan kegiatan pramuka di SMP 2 Bawang Lipuro. Anak-anak sekalian, kegiatan pramuka itu wajib dilaksanakan di sekolah sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Kemudian juga nanti di SMP wajib juga dilaksanakan kelas 7 dan kelas 8. Ya, untuk kelas 8 sudah tidak. Nanti akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Karena masih di masa pandemi, nanti kegiatannya secara daring atau secara online. Nanti kamu perlu punya buku pedoman untuk kegiatan biar untuk panduan, yaitu buku syarat kecakapan umum atau SKU. Kamu masuk dalam golongan pramuka penggalang karena umur kamu berada di antara 11 sampai 15 tahun. Nah, anggota pramuka penggalang berusia itu 11-15 tahun. Dan nanti kamu akan dikelompok-kelompokkan menjadi regu. Satu regu nanti berkisar 5-10 orang anggotanya. Karena di setiap kelas kamu itu ada 30 atau 32 siswa per kelasnya, maka nanti setiap kelas akan kita bagi menjadi 4 regu. 2 regu putra, 2 regu putri, tidak boleh campuran ya, dan kelasnya juga tidak boleh campuran, satu kelas saja biar nanti mudah koordinasinya. Nah, regu-regu tadi, kalau yang putra kan biasanya bukan nama binatang, ada regu gajah, regu kancil, regu harimau, regu kobra, regu merpati, regu elang dan sebagainya. Kalau yang putri nama regunya menggunakan nama bunga, misalnya bunga flamboyan, bunga anggrek, bunga menur, bunga mawar, bunga sepatu, sakura, dan lain sebagainya. Nah, regu-regu tadi dikumpulkan jadi satu pasukan. Nah, kalau dalam aturan itu satu pasukan itu dari 2-4 regu. Tapi biasanya kalau di sekolah itu hanya ada pasukan putra dan pasukan putri. Nah, untuk memberi kecakapan, seorang pramuka penggalang harus melalui pengujian SKU. Nah, nanti kamu harus punya SKU. SKU pramuka penggalang itu digolongkan jadi atau dikelompokkan jadi 3, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kalau penggalang ramu itu nanti ketika kamu berada di SD dulu, kelas 5 dan 6 itu kelompok penggalang di mana siaga umur 7 sampai 10 untuk kelompok siaga. Nah, kamu nanti ada di kelompok penggalang dan penggalang terap. Makanya nanti kamu harus punya SKU. Itu bisa dibeli di toko-toko
atau kedai pramuka atau toko-toko alat tulis itu biasanya menjual SKU. Nanti akan kita programkan ada ujian SKU. Nah, ujiannya terserah kamu sekalian. Ketika sudah mencapai mana nanti bilang sama pembinanya untuk ujian SKU. Nah, kalau sudah selesai itu bisa dilantik menjadi pramuka penggalang terap atau rakit gitu. Nah, adik sekalian, anak sekalian, gerakan pramuka bersifat universal atau umum atau bersifat nasional, bahkan internasional. Hampir setiap negara itu punya gerakan pramuka atau punya pramuka. Namanya lain-lain ya. Kalau dalam bahasanya kan scouting. Nah, ya, di sana pramuka atau Praja Muda Karana gitu ya singkatannya. Nah, ini bersifat nasional. Dari Papua sampai Aceh itu sama aturannya ataupun SKU-nya sama, penggolongannya juga sama ya. Kemudian bersifat sukarela, tidak dipaksa. Nah, namun kalau di sekolah itu kan namanya pendidikan, maka wajib merupakan ekstra wajib ini sudah ditentukan. Bukan sekolah yang menentukan, tapi undang-undang. Nah, undang-undang yang menentukan bahwa pramuka di sekolah atau satuan pendidikan itu wajib dilaksanakan. Jadi kan tidak ikut pramuka berarti tidak punya nilai. Kan di rapot ada kolom nilai pramuka. Nah, kalau itu wajib kan berarti harus diikuti. Kalau itu nanti tidak bisa naik kelas. Itu. Kemudian bukan organisasi politik, artinya pramuka bukan non politik. Kemudian pramuka pendidikan kaum muda di luar keluarga dan di luar sekolah. Maka di pramuka sebutan adalah kakak dan adik. Nah, karena dianggap masih muda semua. Nah, ya, kemudian menjamin anggotanya memeluk agama dan kerjaan masing-masing. Nah, di pramuka itu tidak membedakan agama. Jadi semuanya sama, tapi harus menjalankan syariat agamanya masing-masing. Nah, ini kamu lihat, ini gambar orang pramuka dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Di latar gambar pohon kelapa. Nah, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa, atau bahasanya namanya siluet tunas kelapa atau gambar bayangan tunas kelapa yang menggambarkan seorang pramuka itu harus bisa hidup di mana saja. Seperti pohon kelapa bisa hidup di mana saja, di tanah tandus juga hidup, di tanah yang subur bisa hidup, di pantai juga bisa hidup, dimanapun bisa hidup. Nah, pramuka juga demikian, dimanapun pramuka harus bisa bertahan hidup. Dan pohon kelapa itu bermanfaat dari akarnya sampai daunnya. Dengan juga pramuka harus bisa bermanfaat dari awal hingga akhir, semua aktualnya bermanfaat. Itu dilakukan oleh kelapa, pohon kelapa, tunas kelapa. Nah, tunas-tunas yang akan membangun bangsanya itu pramuka. Itu lambangnya itu, ya. Nah, pramuka sifatnya bersifat universal atau nasional, ini dari tingkat pusat ke presiden sampai di tingkat sekolah namanya gusepan. Kalau tingkat provinsi namanya kuarti daerah, tingkat kabupaten atau kota namanya kuarti cabang, di tingkat kecamatan atau kapanewon namanya adalah kuarti ranting, kemudian di tingkat desa itu namanya atau kelurahan itu namanya korsa, kemudian tingkat sekolah itu namanya gugus depan, yang bergerak di paling depan, dan yang punya anggota adalah ini gugus depan nih yang punya anggota. Kecuali ada gugus depan umum dan gugus depan khusus atau teritorial. Nah, ini kamu bisa lihat struktur organisasi pembinaan pasukan penggalang. Nah, ini ada majelis bimbingnya adalah misalnya kepala sekolah, kemudian ada misalnya kesiswaan, dan pembinanya ada pembina satuan, dan pembina gugus depan, ada dewan penggalang, ada dewan kehormatan penggalang, kemudian ada pemimpin regu utama atau pratama. Pemimpin regu atau pratama, kemudian masing-masing regu dipimpin oleh pemimpin regu dan dibantu oleh seorang wakil pemimpin regu yang tugasnya membantu pemimpin regu yang seperti saya sampaikan 5-10 anak yang sejenis. Nah, dalam pramuka
Karena di SKU tadi itu merupakan pancasila 5 sikap spiritual. Nanti kamu bisa lihat itu di awal-awal pasti ada beribadah atau menjalankan sholat atau menjalankan perintah agama dan sebagainya. Kemudian emosional, kemudian sosial, bagaimana seorang perempuan bisa hidup di sekitar lingkungannya, kemudian juga keterampilan itu intelektual, kemudian juga kekuatan fisik. Nah, itu beberapa kegiatan yang nanti di sekolah kita itu akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Insya Allah nanti di tiap hari Sabtu, walaupun masih daring, nanti kita laksanakan kegiatan ekstra pramuka mulai di bulan Agustus. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam kegiatan MPLS pada kesempatan tahun ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara tatap muka setelah pandemi ini selesai. Semoga sehat selalu dan jaga imunitas sehingga kita tetap bisa beraktivitas. Kurang dan maaf, saya akhiri. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.